Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar kalian, ananda yang solehah? Semoga anak-anak sekalian senantiasa berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ananda yang solehah, rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran fikih, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu keutamaan dari menjaga sholat 5 waktu. Ya, mungkin ada yang masih ingat apa saja keutamaan menjaga sholat 5 waktu pada pertemuan yang sebelumnya. Coba diingat-ingat lagi. Ya, yang pertama adalah sholat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Sudah disebutkan dalilnya dalam sebuah hadis ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya sholat itu menghapuskan dosa. Dapat menghapuskan dosa. Dan yang ketiga, sholat itu merupakan cahaya di dunia dan di akhirat. Sebuah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-sholatu nur." Rawahu Muslim. Sholat adalah cahaya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda sekalian, semoga Allah Taala senantiasa memberikan taufiknya dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang apa? Pembatal sholat. Kita sudah mengetahui keutamaan sholat, maka kita juga perlu mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan sholat, ya. Agar kita tahu kalau misalkan kita melakukan hal-hal demikian. Jangan sampai kita melakukan pembatal sholat, tapi kita terus melanjutkan sholat kita. Ya, maka ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena sholat merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sangat layak bagi kita semua, bagi anak-anak semua, untuk kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat kita ini. Dengan harapan kalau sholat kita bagus, dengan harapan Allah Ta'ala menerima sholat kita ini. Dan kita juga harus khawatir, ya, jangan-jangan sholat kita tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dengan mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sholat kita. Ya, pembatal sholat di sini ada 6 ya. 6. Yang pertama adalah yakin, ya. Ini dia. Yang pertama ini adalah yakin telah berhadas. Dia yakin bahwa dia telah berhadas, telah batal wudunya. Seperti apa hadas itu? Seperti kencing, atau buang air besar, atau dia kentut, ya, buang angin. Terus yakin. Bagaimana kalau seseorang misalkan dia ragu, ya. Dia ragu, dia sudah buang angin, dia sudah kentut apa enggak ya? Sepertinya dia kentut, tapi dia sangat ragu. Maka keraguan ini jangan dihiraukan. Karena keraguan ini datangnya bisa dari syaitan yang akan mengganggu kekhusyuan sholat kita. Karena syaitan tidak mau, anak-anak sekalian, tidak mau kita sholat dengan khusyuk. Syaitan itu berusaha untuk mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ya, dengan kita mengingat-ingat barang kita yang hilang, misalkan di mana ya barang saya yang hilang? Oh, saya taruhnya di sini dan di sini misalkan. Atau dia mengingatkan kita suatu hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Sampai bacaan sholat kita lupa,
jumlah rakaat kita lupa misalkan. Ya karena kita kurang fokus dan kurang khusyuk dan konsentrasi dalam sholat. Begitu juga syaitan dapat memberikan was-was, memberikan gangguan ketika kita sholat, seakan-akan kita itu sudah kentut, padahal kita tidak buang angin. Nah, kalau ragu seperti ini tidak dibangun di atas keyakinan, maka tinggalkan keraguannya. Kata Nabi SAW, dak mayari buka ila malayari buka. Tinggalkan hal-hal yang meragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Maka kalau memang kita kentut, kalau memang kita kencing, ya, dan kita yakin, maka batal sholat kita. Kita harus mengulangi untuk bersuci, kita mengulangi untuk berwudu lagi, baru kita sholat lagi. Ini dia pembatal yang pertama. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, ada pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua adalah pembatal yang kedua adalah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti apa rukun sholat yang ditinggalkan itu? Seperti ruku', kemudian sujud, tumakninah, dan lain-lainnya. Atau meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sholat. Seperti wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan lainnya. Dengan sengaja tanpa udzur atau tanpa halangan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sengaja ditinggalkan. Ya. Nah, yang pertama yang ingin kita bahas adalah rukun. Rukun itu adalah tiang. Ruknun itu artinya dalam secara bahasa Arab artinya tiang. Anak-anak bayangkan kalau satu bangunan yang rukun-rukunnya itu jatuh, roboh, rusak, maka bangunan itu akan ikut rusak. Oleh karenanya kalau ada orang yang sengaja meninggalkan rukun-rukun sholat tanpa udzur, maka di sholatnya dia batal. Dia dapat membatalkan sholatnya. Seperti dia meninggalkan ruku dengan sengaja, sujud dengan sengaja, dan tumakninah. Dia meninggalkan tumakninah. Ya. Seperti apa orang meninggalkan tumakninah? Dia dalam sholatnya itu sangat terburu-buru, sangat tergesa-gesa, tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak tenang dalam sholatnya. Itu dia namanya tidak tumakninah. Ruku'nya tidak disempurnakan, sujudnya tidak disempurnakan. Ya. Posisi tubuhnya ketika sholat, ketika ruku misalkan tidak dia sempurnakan. Ya. Baru misalkan setelah membaca Al-Fatihah, ayat pendek, kemudian Allahu Akbar, dia ruku, belum saja lurus tulang punggungnya pada posisi ruku yang benar, belum juga dia tenang dalam posisi rukunya, dia membaca Subhana rabbiyal azim dengan tergesa-gesa, kemudian sami Allahu liman hamidah. Sangat terburu-buru. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Dia sholat seperti orang yang sedang balapan. Ya. Ini tidak tumakninah. Sholat yang seperti ini adalah sholat yang buruk dan dapat membatalkan sholat. Maka perhatikan masalah tumakninah ini anak-anak sekalian. Semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini merupakan kesalahan yang besar yang terjadi pada sebagian orang yang sholat. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap orang yang sholatnya tidak tumakninah itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pencuri yang paling buruk. Ya, ada pencuri sandal, ada pencuri ayam, ada pencuri uang, ya, ada pencuri sapi misalkan. Namun di antara pencuri-pencuri ini, pencuri yang paling buruk digambarkan Nabi SAW adalah orang yang tidak tumakninah dalam sholat. Ya. Bayangkan dia ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia ibadah tapi dia tidak khusyuk dan tidak tumakninah dalam ibadahnya. Tidak menyempurnakan posisi rukunya dengan benar, posisi sujudnya dengan benar, tidak dia sempurnakan. Ya, dia ingin segera menyelesaikan sholatnya. Nah, ini adalah
kekeliruan yang besar yang terjadi pada orang yang sholat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholatih. Sejahat-jahat pencuri, seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Wahai Rasulullah, bagaimana orang yang mencuri sholatnya ini? Bagaimana mencuri dari sholat? Qol, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yutimmu ruku'uhu wala sujuduha, la yutimmu ruku'uha wala sujuduha, la yutimmu ruku'uha wala sujuduha, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencuri dalam sholatnya adalah yang tidak sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujudnya. Ya. Asal saja dia sholat. Ini adalah di antara pembatal sholat yang sering kebanyakan dilakukan oleh atau banyak dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Kemudian pembatal sholat berikutnya adalah makan atau minum dengan sengaja. Sengaja dia makan minum untuk sholat, ini batal. Yang berikutnya sengaja berbicara bukan karena maslahat sholat. Sengaja dia berbicara, tidak ada kaitannya dengan kebaikan untuk sholatnya, maka batal. Tidak ada maslahatnya dalam sholat. Dia berbicara tanpa maslahat. Tanpa maslahat sholat, maka sholatnya batal. Yang berikutnya dia tertawa dengan bersuara, dapat membatalkan sholatnya. Kemudian yang berikutnya juga banyak bergerak tanpa uzur syar'i, ya. Ini juga dapat membatalkan sholat. Ini dia materi pembatal sholat. Semoga bisa diulang-ulangi di rumah, anak-anak yang solehah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz cukupkan untuk sekian materi kali ini. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, tidak ada evaluasi. Silakan dimurojaah. Dan ingat, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, ya, ada beberapa tugas, silakan kumpul ke Ustaz Putra, ya. Kumpul ke nomor Ustaz Putra, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.